Penelitian adalah usaha yang kreatif dan sistematif yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan dan pemahaman. Inti dari penelitian adalah sebuah proses terstruktur untuk mengumpulkan data atau bukti, mengorganisasi data tersebut, menganalisasi bukti atau data tersebut. Tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman baru. Penelitian ilmiah adalah suatu proses sistematis, logis, dan empiris yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji pengetahuan atau untuk memecahkan suatu masalah. Intinya adalah cara terstruktur untuk memperoleh pemahaman yang andal dan dapat diverifikasi tentang suatu fenomena. Tujuan penelitian ilmu dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu 1. Tujuan teoritas, yang dimana tujuan ini berfokus pada kontribusi terhadap korpus pengetahuan akademis, antara lain seperti menguji teori, menjelaskan fenomena, dan mengembangkan teori. 2. Tujuan praktis, yang dimana tujuan ini berfokus pada pemecahan masalah nyata dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat atau bidang tertentu, seperti deskripsi, prediksi, dan kontrol intervensi. Penelitian ilmiah adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan logis untuk menemukan kebenaran dan memperoleh pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengumpulan yang analisis data yang didasarkan pada fakta dan bukti empiris. Karakteristik utama penelitian ilmiah adalah penelitian dapat disebut ilmiah jika memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. 1. Sistematis, di mana penelitian harus disusun dan dilaksanakan sesuai prosedur atau langkah-langkah yang berurutan dan terencana. 2. Logis, yang dimana proses dan hasil penelitian harus masuk akal, berdasarkan nalar dan logika yang benar, serta tidak bertentangan dengan hukum logika. 3. Empiris, yang dimana penemuan atau kesimpulan didasarkan pada data nyata yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman, bukan hanya spekulasi atau pendapat pribadi. Setelah itu, objektif, ya di mana hasil penelitian harus didasarkan pada fakta dan data yang dianalisis dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pandangan. Setelah itu, subjektif dari penelitian dapat diuji. Prosedur penelitian yang sama harus dapat diulangi oleh peneliti lain dan idealnya akan menghasilkan temuan yang konsisten. Setelah itu, kritis dan korektif, yang dimana hasil penelitian selalu terbuka untuk diuji, dikritik, dan dikoreksi oleh peneliti lainnya. Tujuan utama dari penelitian ilmiah adalah memecahkan masalah, mengisi kekosongan pengetahuan, menguji kebenaran teori yang sudah ada atau mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah ada. Tujuan dan manfaat penelitian agribisnis sangat luas dan penting, berfokus pada peningkatan efisiensi, keberlanjutan, dan profitabilitas sektor pertanian secara keseluruhan. Tujuan penelitian agribisnis, yang dimana tujuan utama penelitian agribisnis adalah untuk memecahkan masalah dan mengembangkan inovasi di seluruh rantai nilai pertanian, mulai dari produksi hingga konsumen akhir. Beberapa tujuan spesifiknya yaitu meliputi 1. Menganalisis efisiensi dan produktivitas. 2. Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan output pertanian dengan biaya yang lebih rendah, misalnya melalui analisis biaya manfaat, studi skala ekonomi, atau evaluasi teknologi baru. 2. Mengembangkan strategi pemasaran, yang dimana memahami perilaku konsumen, mengidentifikasi peluang pasar baru, serta merumuskan strategi penempatan harga, promosi, dan distribusi yang efektif untuk produk pertanian. 3. Mengevaluasi kebijakan pertanian, yang dimana menilai dampak dari kebijakan pemerintah seperti subsidi, regulasi perdagangan terhadap petani,
pelaku usaha dan pasar, serta merekomendasikan perbaikan kebijakan. 4. Meningkatkan manajemen risiko, yang dimana mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko dalam organisasi bisnis. Berikut adalah karakteristik utama dari penelitian yang dianggap baik, antara lain 1. Aspek metodologis, yang dimana karakteristik ini memastikan penelitian dilakukan secara ilmiah dan dapat dipercaya. 2. Jelas dan sistematis, yang dimana penelitian harus mengikuti langkah-langkah yang jelas, terstruktur dan logis, mulai dari perumusan masalah, tinjauan literatur, pengumpulan data dan analisis hingga penarikan kesimpulan. 3. Objektif, yang dimana penelitian didasarkan pada fakta dan data empiris, bukan pada prasangka, perasaan, atau opini pribadi peneliti. Peneliti harus netral dalam mengumpulkan dan menafsirkan data. 3. Validitas, yang dimana penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan eksternal. Antara lain validitas internal yaitu hubungan sebab akibat yang ditemukan benar-benar dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikontrol. 2. Validitas eksternal, hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi atau kondisi di luar sampel yang diteliti. Yaitu reliabilitas, jika peneliti diulang oleh peneliti lain dengan prosedur yang sama, hasilnya akan konsisten. Instrumen pengukuran yang digunakan harus stabil dan dapat diandalkan. Setelah itu dapat direplikasikan. Prosedur dan metode penelitian dijelaskan secara detail dan transparan, sehingga peneliti lain dapat mengulang studi tersebut untuk memverifikasi temuan terutama penting dalam ilmu alam dan terapan. 2. Aspek kontribusi dan relevansi, yang dimana karakteristik ini menentukan seberapa besar dampak dan nilai guna peneliti, yaitu seperti fokus dan relevan, yang dimana permasalahan yang diteliti harus jelas, spesifik, dan penting untuk dipecahkan. Peneliti yang baik membahas isu yang relevan bagi ilmu pengetahuan atau praktek untuk masalah nyata seperti dalam agribisnis. Setelah itu signifikan, teoritas, dan praktis. Signifikan teoritas yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan atau memperkuat teori yang sudah ada. Mengembangkan model baru dalam manajemen rantai pasok. Setelah itu signifikan praktis, hasilnya dapat diterapkan untuk memecahkan masalah praktis atau meningkatkan kinerja. Teknologi baru untuk efisiensi. Setelah itu tepat waktu, topik penelitian harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman atau kondisi saat ini. Misalnya penelitian tentang dampak kecerdasan buatan dalam pemasaran hasil pertanian. 3. Aspek etika, yang dimana peneliti harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip moral dan profesional, antara lain integritas. Peneliti harus jujur dalam semua aspek, termasuk pelaporan data, metode, dan status hasil penelitian. Tidak ada manipulasi data atau plagiarisme. Setelah itu transparansi dan akuntabilitas. Setelah itu signifikan praktis. Hasilnya dapat diterapkan untuk memecahkan masalah praktis atau meningkatkan kinerja. Teknologi baru untuk efisiensi. Setelah itu tepat waktu, topik penelitian harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman atau kondisi saat ini. Misalnya penelitian tentang dampak kecerdasan buatan dalam pemasaran hasil pertanian. 3. Aspek etika, yang dimana peneliti harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip moral dan profesional, antara lain integritas. Peneliti harus jujur dalam semua aspek, termasuk pelaporan data, metode, dan status hasil penelitian. Tidak ada manipulasi data atau plagiarisme. Setelah itu transparansi dan akuntabilitas. Seluruh proses sumber dana dan keterbatasan peneliti harus diungkapkan secara jujur.
peneliti bertanggung jawab atas temuan dan kesimpulannya. Setelah itu, menghormati subjek penelitian. Jika melibatkan manusia atau hewan, penelitian harus dilakukan dengan memperhatikan aspek etika, termasuk izin, kerahasiaan, dan tidak menimbulkan kerugian. Manfaat penelitian agribisnis dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga pemerintah dan masyarakat luas. Bagi petani dan pelaku usaha, antara lain yaitu peningkatan profitabilitas, yang dimana memperoleh informasi dan teknologi baru untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan hasil dan memasarkan produk dengan harga yang lebih baik. Yaitu 2, pengambilan keputusan yang lebih baik, yang dimana menyediakan data dan analisis yang kredibel untuk membantu dalam keputusan investasi. 3, pemilihan komoditas dan strategi bisnis. 3, akses pasar yang lebih luas, yang dimana mengidentifikasi tren permintaan, standar kualitas, dan saluran distribusi yang memungkinkan mereka menjangkau pasar domestik maupun internasional. Setelah itu pengurangan risiko, yang dimana dapat membantu dalam mengadopsi instrumen dan strategi untuk melindungi usaha dari fluktuasi harga atau kerugian produksi. Bagi pemerintah dan pembuatan kebijakan, perumusan kebijakan yang tepat menyediakan bukti empiris dibutuhkan untuk merancang regulasi, program subsidi, dan intervensi pasar yang efektif dan tepat sasaran. Setelah itu ketahanan pangan, yang dimana mendukung upaya untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan nasional. Setelah itu pembangunan ekonomi, mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang kuat sebagai penggerak ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan sumber devisa. Setelah itu bagi masyarakat dan lingkungan, ketersediaan pangan yang terjangkau, yang dimana peningkatan efisiensi produksi dan distribusi dapat menurunkan harga pangan bagi konsumen. Setelah itu keberlanjutan lingkungan, yang dimana mendorong adopsi praktik pertanian yang melindungi sumber daya alam, mengurangi polusi, dan memitigasi dampak perubahan iklim. Setelah itu, peningkatan kesejahteraan, yang dimana penelitian yang berfokus pada pengembangan pedesaan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat petani. Peran penelitian dalam pengembangan ilmu agribisnis. Dalam konteks ilmuwan, penelitian agribisnis berperan sebagai pilar utama untuk menghasilkan pengetahuan baru, penelitian dasar, dan terapan secara sistematis, mengungkapkan prinsip, teori, dan model baru yang menjelaskan fenomena kompleks dalam sistem agribisnis. Ini mencakup ekonomi pertanian, manajemen rantai pasok, kebijakan pangan, sosiologi petani, hingga bioekonomi. Pengetahuan ini menjadi dasar kurikulum akademik dan referensi bagi pengembangan ilmu agribisnis itu sendiri. Antara lain mengembangkan kerangka konseptual, yang dimana agribisnis adalah ilmu yang multidisiplin. Penelitian membantu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti agronomi, ekonomi, manajemen, teknik, dan sosial untuk menciptakan kerangka konseptual yang utuh dan harmonis dalam memahami serta mengelola seluruh rantai nilai pertanian. Setelah itu mendukung basis bukti, yang dimana hasil riset yang valid dan reliabel memastikan bahwa perkembangan ilmu didasarkan pada bukti empiris. Bukti sekadar asumsi. Ini penting untuk menjaga kredibilitas dan relevansi ilmu agribisnis. Itu peran penelitian dalam pengembangan praktek agribisnis, yang dimana dalam konteks praktek di lapangan, peran penelitian lebih bersifat aplikatif dan berorientasi pada pemecahan masalah serta peningkatan kinerja. Antara lain, 1. Inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas. Penelitian menghasilkan inovasi teknologi yang diterapkan pada berbagai sistem, yaitu hulu, pengembangan benih unggul atau tahan hama atau penyakit, produktivitas tinggi, pakan dan pupuk yang efisien. Telur budaya, yang dimana pengembangan teknik pertanian presisi menggunakan IoT, drone,
dan sensor untuk optimalisasi penggunaan air, nutrisi, dan pengendalian hama secara tepat lokasi dan tepat waktu. Setelah itu hilir, yang dimana inovasi dan teknologi pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambahan dan masa simpanan. 3. Keberlanjutan dan ketahanan pangan. Bagaimana peneliti sangat penting untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya. Agribisnis berkelanjutan, yaitu riset mengembangkan praktek ramah lingkungan seperti pertanian organik, konservasi tanah dan air, serta pengolahan limbah untuk menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi. Setelah itu, ketahanan pangan. Penelitian menghasilkan varietas tanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berkontribusi pada peningkatan produksi domestik, mengurangi ketergantungan impor, dan menjamin pasokan pangan yang stabil. 4. Perumusan kebijakan hasil penelitian yang akurat dan berbasis data. Misalnya, mengenai kinerja sektor, dampak program, atau analisis kelayakan. Menjadi masukan ilmiah yang krusial bagi pemerintah dan pembuatan kebijakan. Kebijakan yang didukung riset cenderung lebih efektif dalam memajukan pertanian nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Karakteristik penelitian yang baik, termasuk penelitian agribisnis atau bidang lainnya, harus memenuhi standar akademis, metodologis, dan etis agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi nyata. 2. Peningkatan efisiensi dan daya saing. Riset membantu pelaku agribisnis menjadi lebih efisiensi dan kompetitif. Antara lain, analisis pasar dan pemasaran, yang dimana penelitian pasar mengidentifikasi preferensi konsumen, tren permintaan, dan peluang pasar baru, yang memungkinkan petani atau perusahaan menyesuaikan produksi dan strategi pemasaran. Setelah itu, manajemen risiko, yang dimana penelitian membantu menganalisis risiko usaha dan merumuskan strategi mitigasi, misalnya melalui diversifikasi usaha atau instrumen keuangan. Setelah itu, efisiensi rantai pasok, yang dimana penelitian mengkaji dan mengoptimalkan aliran produk dari petani hingga konsumen, mengurangi biaya logistik, dan meminimalkan kerugian